Yusril pindah haluan karena 100 miliar, Demokrat diingatkan soal triliunan uang senturi. Jadi saya pikir kalau kita mendudukkan persoalannya seperti itu, ya ini tidak lari terus diungkit-ungkit soal anak saya dulu pernah mencalonkan jadi bupati terus didukung oleh Partai Demokrat ya. Jadi kalau begitu ya Pak SBY juga jadi presiden kan saya yang dukung juga. Jadi ya, terus menyerang orang secara pribadi ya. Pernyataan Bang Andi Arief itu bukan hal yang penting ya untuk kami tanggapi. Karena beliau tidak punya otoritatif ya. Karena beliau bukan kuasa hukum, bukan hakim konstitusi. Ngapain kami tanggapi? Anggap aja ini orang yang ingin cari perhatian. Di saat kami semua lagi fokus bersidang di Mahkamah Konstitusi. Dan mereka memang panik luar biasa. Karena ini pertaruhan yang sangat esensial. Jadi memang satu sisi saya mengerti kalau mereka panik kebakaran jenggot karena saya melihat memang resiko atau konsekuensi logisnya kalau mereka kalah di pengadilan nanti bubar sudah. AHY, SBY dan kelompoknya akan menjadi tinggal nama saja. Rupanya Lur, terlibatnya Pak Yusril dalam membela kubu Muldoko bikin petinggi Demokrat Mas AHY sebagai cacing kepanasan. Yang dibahas ternyata bukan materi gugatan di Mahkamah Agung, tapi yang dibahas dan diserang malah soal Pak Yusrilnya itu. Awalnya adalah Mas Andi Arief. Pak Yusril pun menjawab cuitan Mas Andi Arief tersebut. Pak Yusril tidak menjawab langsung serangan Andi Arief, tapi dia membalas dengan mengungkit jasa Partai Bulan Bintang untuk Pak SBY sewaktu Pilpres 2004. Ya, menurut Pak Yusril, Andi Arief lupa pada fakta dan sejarah ini. Pak SBY tidak akan pernah jadi Presiden Indonesia kalau PBB tidak ikut mencalonkannya. Jadi tanpa tanda tangan Pak Yusril, Pak SBY nggak akan bisa mencalonkan diri sebagai capres waktu itu. Memang dampaknya luar biasa. Otomatis eksistensi dan legitimasi mereka ambrol, hancur, jatuh berkeping-keping, dan tidak akan ada lagi yang namanya Partai Demokrat dengan ketua umumnya Agus Harimurti Yudhoyono. Perseteruan antara Demokrat, kubu AHY dan kubu Muldoko masih berlangsung hingga saat ini. Tak tanggung-tanggung, pihak yang berseberangan dengan AHY menggandeng pengacara kondang Yusril Iza Mahendra. Isu tak enak pun mulai menimpa Yusril. Mulai tak tahu balas budi hingga berbelut lantaran tak diberi uang 100 miliar. Tentu saja Yusril tak terima serangan terhadap dirinya dan menyebut antek Demokrat memakai jurus mabok. Bahkan influencer Dei Siregar ikut berkomentar hingga ada yang mengungkit masalah senturi. Sebelumnya, seperti dilansir detik.com, advokat Yusril Iza Mahendra mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung terkait uji formil dan material anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ADART Partai Demokrat era Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Salah satu sorotan Yusril terkait ADART PD ini ialah soal kewenangan majelis tinggi yang begitu besar dalam Partai Demokrat. Poin ini akan diuji apakah sesuai dengan asas kedaulatan anggota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Partai Politik. Majelis tinggi partai di Demokrat memang memiliki kewenangan tinggi. Misalnya perihal penyelenggaraan KLB yang termaktub dalam anggaran dasar PD bab 10 tentang permusyawaratan partai dan rapat-rapat, yaitu tepatnya pada pasal 81 ayat 4 berikut bunyinya. Pasal 81 ayat 4, Kongres luar biasa dapat dilaksanakan atas permintaan A. Majelis tinggi partai atau B. Sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah dan 1/2 dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang, serta disetujui oleh Ketua Majelis Tinggi Partai. Selain itu mengenai KLB diatur dalam pasal 83 ART pada bab 7 tentang permusyawaratan dan rapat-rapat berikut bunyinya. Pasal 83. 1. Dewan Pimpinan Pusat sebagai penyelenggara Kongres atau Kongres luar biasa. 2. Kongres luar biasa dapat dilaksanakan atas permintaan A. Majelis Tinggi Partai atau B. Sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah dan 1/2 dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang dan disetujui oleh Ketua Majelis Tinggi Partai. 3. Dalam permintaan tersebut harus menyebutkan agenda dan alasan-alasan yang jelas diadakan Kongres luar biasa. Dalam hal ini Ketua Majelis Tinggi Partai yang merupakan Susilo Bambang Yudhoyono memiliki kewenangan yang begitu tinggi.
Tak terima digugat Yusril, sang mantan beserta kroninya ramai-ramai menyindir Yusril di akun Twitternya. Money can buy money things, but not everything. Mungkin hukum bisa dibeli tapi tidak untuk keadilan. Sungguh pun saya masih percaya pada integritas para penegak hukum. Berjuanglah agar hukum tidak berjarak dengan keadilan. SBY, tulis SBY. Begini Profesor Yusril Mahendra. Soal gugatan JR pasti kami hadapi, jangan khawatir. Kami cuma tidak menyangka karena Partai Demokrat tidak bisa membayar tawaran Anda 100 miliar. Sebagai pengacara Anda pindah haluan ke KLB Muldoko, tweet @Andi Arief. Menanggapi serangan gila-gilaan Demokrat ke Yusril, Denny Sregar dan netizen juga tak kalah garang menyentil Demokratnya Pak Mantan. Untuk marwah partai yang selalu terlihat wah dan berkuasa 10 tahun. Keluarin duit 100 miliar aja untuk mengacara papan atas, nggak mau. @pdemokrat emang sulit ya, tulis Denny Sregar. Netizen lain bahkan menautkan berita mengenai tuduhan korupsi Senturi SBY oleh Anas Urbaningrum. Seperti dilansir berita1.com, mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengaku telah menyampaikan kepada penyidik KPK data perihal dugaan kecurangan dalam dana kampanye pemilihan presiden tahun 2009. Di mana kuat dugaan menggunakan bailout atau dana talangan ke Bank Senturi sebesar 6,7 triliun rupiah. Namun Anas enggan mengungkapkan calon presiden mana diduga melakukan kecurangan tersebut, tetapi kejelasan diperoleh dari pernyataan salah satu pengacara Anas, Firman Wijaya. Di hadapan awak media, ia meyakini bahwa aliran dana bailout Bank Senturi digunakan oleh Capres SBY untuk kampanye pada tahun 2009.